Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susanawati, pengampu mata kuliah Supply Chain. Pada saat ini kita masuk ke materi berikutnya terkait kinerja rantai pasok pangan beserta nanti pengukurannya. Adik-adik sekalian, sebelum materi ini saya berikan, beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah memberikan materi terkait rantai pasok agribisnis khususnya untuk pangan. Nah, hari ini kita akan memberikan materi terkait kinerjanya bagaimana, apakah rantai pasok itu bagus, apa tidak, efisien atau tidak. Nah, alat pengukurannya akan saya sampaikan pada video kali ini. Nah, seperti diketahui secara umum bahwa sebuah kinerja itu adalah proses untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu tindakan. Nah, dalam rangka untuk mengukur kinerja itu perlu beberapa indikator. Nah, sehingga sama halnya dengan rantai pasok agribisnis pangan di sini, diperlukan beberapa indikator untuk mengukur apakah kinerjanya itu efisien apa tidak. Nah, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja rantai pasok pangan itu bisa dari sisi keuangan dan non-keuangan. Nah, untuk indikator non-keuangan contohnya ada indikator dari sisi teknis, kemudian logistik, lingkungan, sosial, dan juga kinerja kuantitatif serta kualitatif. Nah, pengukuran kinerja rantai pasok pangan agribisnis itu perlu memperhatikan karakteristik-karakteristik khusus yang ada pada jenis pangan yang akan kita ukur. Nah, beberapa waktu lalu saya juga sudah memberikan penjelasan bahwa produk pertanian itu memiliki beberapa karakteristik yang itu perlu kita perhatikan pada saat kita mengukur kinerja rantai pasok pangan. Nah, beberapa karakteristik itu antara lain bahwa produk pertanian itu mudah rusak, kemudian musiman, kemudian perubahan tingkat kualitas produknya itu tinggi, juga sensitif terhadap isu-isu lingkungan, kemudian bulky, dan lokasi produksi dan lokasi konsumsi itu memiliki jarak yang terpisah. Nah, dari beberapa karakteristik tersebut itu perlu kita perhatikan atau perlu kita pertimbangkan sebelum kita melakukan pengukuran kinerja rantai pasok pangan. Nah, terdapat beberapa model pengukuran untuk kinerja rantai pasok pangan, antara lain model SCORE atau Supply Chain Operation Reference, kemudian ada model DEA, Data Development Analysis, MCA, Multi Criteria Analysis, kemudian Life Cycle Analysis, dan Performance Measurement System. Nah, pada mata kuliah ini saya akan memberikan cara mengukur kinerja rantai pasok pangan berdasarkan model pengukuran yang terakhir, yaitu Performance Measurement System. Nah, kalau kita mengukur kinerja rantai pasok berdasarkan Performance Measurement System, itu terdapat 4 indikator yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu efisiensi, di mana efisiensi itu mengukur seberapa bagus sumber daya yang bisa digunakan atau sumber daya yang digunakan, bisa sumber daya fisik, sumber daya teknologi, sumber daya modal, dan sumber daya manusia. Kemudian komponen yang kedua di dalam Performance Measurement System adalah fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu mengukur sejauh mana sebuah rantai pasok itu dapat merespon suatu perubahan lingkungan dan permintaan yang dilakukan oleh konsumen. Nah, indikator yang ketiga yaitu responsibilitas, di sini menyediakan produk yang diminta dalam waktu yang singkat. Dan indikator yang terakhir atau komponen yang terakhir di dalam Performance Measurement System itu adalah kualitas pangan, di mana di dalam komponen kualitas pangan itu terdiri dari kualitas produk dan kualitas proses. Nah, kalau kita lihat di slide ini, maka pengukuran kinerja berdasarkan Performance Measurement System seperti tadi terdiri dari 4 komponen, masing-masing komponen itu memiliki subindikator. Jadi nanti misalnya kita melihat kinerja rantai pasok itu dari komponen efisiensi, maka di dalam indikator efisiensi itu masih terdapat beberapa subindikator untuk melihat apakah
sebuah rantai pasok pangan itu sudah efisien apa belum. Nah, demikian pula untuk indikator flexibility atau fleksibilitas. Di dalamnya juga terdiri dari beberapa subindikator. Nah, itu juga berlaku pada indikator atau komponen responsibilitas dan kualitas pangan atau food quality. Nah, slide ini menunjukkan ada 4 kotak di mana masing-masing kotak itu menunjukkan komponen di dalam performance measurement system yang berisi indikator dan subindikator. Kalau kita lihat di masing-masing indikator sebagai contoh efisiensi, nanti adik-adik harus menghitung atau harus menganalisis beberapa subindikator yang termasuk di dalam indikator efisiensi. Di sini bisa kita lihat bahwa subindikator untuk efisiensi itu adalah cost, kemudian ada production cost, distribution cost, dan juga transaction cost. Nah, selain biaya yang terdiri dari 3 jenis tadi, ada juga subindikator berupa profit, kemudian return on investment, dan juga inventory. Untuk fleksibilitas sebuah rantai pasok terdiri dari 3 subindikator, yaitu customer satisfaction, kemudian volume flexibility, dan delivery flexibility. Juga yang terakhir ada subindikator the number of back order dan juga lost sale. Untuk komponen yang ketiga, yaitu responsiveness atau responsibilitas, itu memiliki 5 subindikator yang masing-masing itu nanti harus kita analisis, yaitu fill rate, kemudian product lateness, customer response time, kemudian shipping error, dan customer complaint. Untuk indikator food quality atau kualitas pangan ini dipecah atau dikelompokkan menjadi 2 subindikator, yaitu product quality atau kualitas produk dan juga proses quality. Di dalam produk quality sendiri terdiri dari 3 subindikator, yaitu sensory properties and shelf life, kemudian product safety and health, dan product reliability and convenience. Kemudian untuk kualitas proses terdiri dari 3 subindikator, yaitu sistem produksi atau production system, kemudian aspek lingkungan, dan juga marketing. Jadi ini gambar ini menunjukkan bahwa performance measurement system itu terdiri dari 4 indikator, di mana masing-masing indikator itu memiliki subindikator. Ya, adik-adik, ini kalian bisa lihat indikator efisiensi dan subindikator dari efisiensi tersebut. Untuk video ini kita membahas yang 2 indikator di dalam performance measurement system, yaitu efisiensi dan fleksibilitas, ya. Nah, untuk indikator efisiensi terdiri dari subindikator biaya, profit, kemudian return on investment, dan inventory. Untuk biaya sendiri, kalian bisa lihat di sini ada biaya produksi, kemudian ada biaya distribusi, dan juga ada biaya transaksi. Nah, dari slide ini atau dari tabel ini kalian bisa melihat bahwa masing-masing subindikator ini sudah ada konsep dan juga sudah ada cara pengukurannya. Jadi sebagai contoh misalnya di sini biaya transaksi gitu ya. Biaya transaksi di sini secara definisi ini biaya selain yang termasuk di dalam biaya produksi dan juga biaya distribusi. Nah, kemudian cara mengukurannya gimana? Cara mengukurnya adalah jumlah biaya untuk atau jumlah biaya yang digunakan untuk mencari informasi terkait penjualan produk. Nah, jadi nanti adik-adik menghitung berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh pelaku rantai kaitannya dengan pencarian informasi untuk penjualan produk yang diteliti gitu. Kemudian ada subindikator juga yang lain di sini, keuntungan, ya. Keuntungan itu cara ngukurnya seperti di dalam mata kuliah ekonomi mikro yang sudah Anda dapatkan, bahwa kita bisa memperoleh keuntungan setelah adik-adik menghitung berapa jumlah pendapatan, kemudian berapa jumlah biaya. Nah, pendapatan dikurangi biaya, nanti itu adik-adik akan bisa menemukan yang namanya profit atau keuntungan.
Kemudian laba atas investasi. Nah, di dalam sebuah supply chain produk pangan, masing-masing pelaku tentunya mengeluarkan sejumlah uang untuk investasi. Nah, di sini perlu dihitung untuk masing-masing pelaku rantai berapa laba atas investasi. Artinya dari investasi yang dikeluarkan itu bisa menghasilkan laba berapa persen. Nah, nanti di masing-masing pelaku harus dihitung laba atas investasi. Kemudian juga inventory. Nah, untuk inventory ini nanti dilihat komoditas yang diteliti itu apakah perlu penyimpanan dalam waktu yang lama sehingga membutuhkan fasilitas penyimpanan atau tidak. Nah, kalau misalnya produk yang diteliti itu tidak perlu ada penyimpanan sebelum dijual kepada pembeli, berarti nanti tidak perlu adik-adik menghitung yang namanya biaya penyimpanan sebagai bagian dari inventory. Jadi nanti dilihat komoditas yang mau diteliti ya. Kemudian yang berikutnya indikator fleksibilitas. Nah, fleksibilitas itu terdiri dari 5 subindikator, yaitu kepuasan pelanggan, kemudian fleksibilitas volume, fleksibilitas pengiriman, kemudian back order dan lost sale. Nah, adik-adik bisa melihat di sini definisi dan cara pengukurannya. Untuk kepuasan pelanggan sesuai nama subindikator berarti nanti kalian menghitung persentase berapa pembeli atau pelanggan yang merasakan puas atas produk yang dia beli terhadap pembeli yang tidak puas. Nah, kemudian untuk fleksibilitas volume ini atau biasa juga nanti disebut fleksibilitas output ya. Nanti adik-adik melihat atau menghitung seberapa fleksibel antara volume yang dipesan dan volume yang realitanya dikirim gitu. Nah, nanti apakah terdapat fleksibilitas tidak, misalnya setelah ada order masuk sejumlah tertentu outputnya, kemudian ada perubahan atau ada penambahan output yang dipesan. Nah, itu apakah itu bisa dilakukan atau tidak ya. Kalau misalnya bisa dilakukan berarti nanti di sini ada fleksibilitas terkait volume gitu. Kemudian subindikator berikutnya adalah fleksibilitas pengiriman. Nah, untuk fleksibilitas pengiriman nanti kita bisa melihat perbedaan waktu ya antara waktu pengiriman yang dijanjikan dan juga realitanya itu berbeda tidak. Jadi misalnya barang yang dipesan itu akan dikirim pada hari Minggu jam 5 sore misalnya. Ternyata realitanya dikirim pada hari Senin jam 8 pagi. Nah, itu berarti ada perbedaan waktu antara yang dijanjikan dan realita. Berarti nanti di situ ada fleksibilitas pengiriman berapa jam atau berapa hari atau berapa minggu. Itu tergantung nanti realita di lapangan seperti apa. Kemudian juga back order ya. Back order nanti adik-adik melihat proporsi jumlah back order terhadap jumlah total pesanan, nanti di persen saja. Demikian pula untuk lost sale atau kehilangan penjualan, ini nanti juga dihitung proporsinya, ya proporsi antara jumlah penjualan yang hilang terhadap jumlah total penjualan gitu. Nah, demikian adik-adik untuk materi kinerja rantai pasok pangan berdasarkan performance measurement system tadi terdiri dari 4 komponen, yaitu efisiensi, fleksibilitas, kemudian responsibilitas dan kualitas pangan. Nah, di video ini kita baru membahas 2 indikator, yaitu efisiensi dan fleksibilitas, di mana masing-masing tadi terdiri dari subindikator. Nah, untuk indikator yang lain atau 2 indikator yang lain, yaitu responsibilitas dan kualitas pangan, nanti bisa kita jelaskan di dalam pertemuan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.